Nyatanya Palestina yang mayoritasnya orang Islam kok mau menerima pelatih yang dari tempat besarnya Yesus Kristus gitu kan. Pernahkah kalian berpikir kalau di dalam bangsa Israel itu ada masyarakat yang sebenarnya menolak untuk menjajah orang-orang Palestina? Ya, Sobat Sarmumpun, dimanapun kalian berada, ya, saya tidak akan terlalu ekstrim ya untuk membahas agama di sini gitu ya. Jadi ini kita berbicara tentang logika saja. Dan konteksnya kali ini berkaitan dengan berita yang mengatakan bahwa Indonesia itu sudah dicabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya 2023. Membawa saya kepada satu konklusi atau kesimpulan bahwa seakan-akan bangsa kita sedang memakan buah simalakama ya, atau bangsa kita sedang terkena karma gitu ya, seakan-akan seperti itu. Karena saya ini kalau boleh dibilang flashback lagi, bangsa kita termasuk kan bangsa yang mengutuk aksi yang Israel lakukan, yaitu penjajahan yang dianggap penjajahan kepada Palestina ya. Dan sampai saat ini bangsa Indonesia dengan tegas tetap bersikap seperti demikian ya, karena Israel sampai saat ini belum mengakui kemerdekaan Palestina ya kan. Nah, seakan-akan ketika kemarin ada kasus yang saya dengar tentang Gubernur Bali ya menolak kehadiran timnas Israel U20 untuk main di Indonesia. Ketika saya mendengar bahwa ada orang-orang yang berkomentar bahwa dia itu adalah rakyat Bali loh gitu ya, tapi sebenarnya dia sangat menyayangkan aksi dari Gubernur Bali tersebut ya. Kemudian dalam hati kecilnya mereka bilang bahwa ya mereka itu sebenarnya tidak mau menolak timnas Israel yang bermain di Indonesia. Ya, karena apa? Karena saya yakin mereka ini melihat ke depan bahwa sepak bola ini akan memajukan bangsa Indonesia lewat sepak bola ya. Apalagi momennya ini timnas kita lagi bagus-bagusnya lah gitu ya. Dan saya pun sebagai supporter Indonesia, bahkan saya sebagai penggemar sepak bola, baik Indonesia maupun luar negeri loh ya, itu tentu merasa kecewa dengan hal ini. Ya. Dan saya memaklumi kalau ada warga Bali yang tentu merasa kecewa. Bahkan saya dengar beritanya sampai ada yang bilang ya Gubernur Bali harus bertanggung jawab, termasuk orang-orang yang sepakat untuk membuat timnas Israel 20 ini tidak main di Indonesia ya. Nah, jadi saya di sini berpikir bahwa ya selama ini bangsa Israel itu selalu seolah-olah diklaim, dilabeli sebagai penjajah ya. Ingat ya, bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel itu berarti kan termasuk masyarakat di dalamnya ya. Nah, pernahkah kalian berpikir kalau di dalam bangsa Israel itu ada masyarakat yang sebenarnya menolak penjajahan, menolak aksi yang dilakukan oleh pemerintah mereka, ya, untuk menjajah orang-orang Palestina, untuk meneror orang-orang Palestina. Ada orang-orang seperti itu, ada orang-orang yang masih taat ya kepada firman atau sabda Allah untuk tidak menyakiti sesamanya. Ada, ya. Tapi label yang diberikan oleh bangsa kita termasuk ya, itu seakan-akan melabeli kalau bangsa Israel itu semua masyarakatnya itu ya adalah penjajah. Karena kita tidak bilang bahwa yang menjajah itu hanyalah pemerintahnya misalkan, tidak, tapi kita melabelinya ya pokoknya mengutuk aksi penjajahan Israel, itu saja kan yang selama ini dikutuk oleh termasuk oleh bangsa kita. Ya, jadi ketika saya berpikir seperti itu, Sobat Sarmumpun, saya jadi tertawa. Wah, kalau gitu apa yang dialami sekarang oleh bangsa kita ini jadi kerasa kan. Satu sisi kita nyatanya Palestina yang mayoritasnya orang Islam kok mau
menerima pelatih yang dari tempat besarnya Yesus Kristus gitu kan. Warga kita yang pengen ya semua negara termasuk Israel gitu ya main di Indonesia supaya terlaksananya Piala Dunia 2023 di negara kita ya. Tapi apa daya ya, karena satu pemimpin ini membuat seolah-olah rakyat di dalamnya juga ikut sama suaranya ya kan, dilabeli sebagai masyarakat bangsa negara yang menolak kehadiran timnas Israel U20 main di Indonesia. Padahal kita lihat komentar-komentar di sosial media loh ya, hampir semua rata-rata orang itu mendukung timnas Israel itu ya udah main aja di Indonesia ya. Yang penting Piala Dunia 2023 U20 itu tetap kita yang sebagai tuan rumahnya. Ya, tapi apa daya? Ya FIFA sudah mencabut status kita sebagai tuan rumah. Nah, ya, jadi kenapa seperti ini? Ya, tentu saja ada orang-orang yang saya nilai sebagai orang-orang yang memakai kacamata kuda. Ya, seolah-olah mereka itu menerabas semua opsi-opsi, ya, pokoknya sekali A tetap A begitu ya. Termasuk gubernur yang tadi itu gitu ya. Yang saya kira mematikan akal sehatnya begitu. Apakah artinya saya ini mendukung tentang penjajahan? Loh, tunggu dulu. Kalau mau bicara tentang penjajahan itu nanti ya, itu ada konten lain lah yang mungkin kalau perlu saya bikin tentang apakah sebenarnya Israel itu menjajah Palestina. Tapi yang penting, yang utama saya juga menolak tentang penjajahan ya, entah itu dilakukan oleh Israel, oleh Rusia dan lain semacamnya lah gitu ya. Tapi kan ada cara-cara yang elegan lah yang kita bisa pakai untuk menunjukkan bahwa kita ini menolak penjajahan, tidak dengan serta-merta kita seperti misalkan dalam konteks ini kita menolak timnas Israel U20 yang berakibat simalakama kan untuk kita sendiri. Ya kita lihat timnas Israel U20 tetap jalan, tetap bahkan seperti seolah-olah diakui oleh FIFA, dibela oleh FIFA ya. Bahkan Palestina sendiri lewat dubesnya itu tidak mempermasalahkan. Ya sah-sah saja mendukung Israel, timnas Israel ini tetap main. Tapi sekarang timnas kita sekarang yang jadi korban ya kan. Ya ini lucu kan, miris sekaligus lucu gitu. Aduh, parah banget gitu ya orang-orang berpikiran seperti ini. Ya kalau kita lihat lagi sebenarnya ya ada satu peristiwa ya ketika Palestina dan Israel tuh ketika di Piala Dunia 2022 di Qatar, itu fansnya itu bahkan boleh dari Israel baik pun Palestina, terutama dari Israel itu bisa loh nonton dan ikut menyaksikan, mengikuti event Piala Dunia di Qatar itu gitu ya dengan enak ya, diberikan izin. Kenapa? Ya karena Qatar itu punya opsi meskipun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi Qatar toh tetap bisa menyelenggarakan event Piala Dunia. Kenapa? Karena mereka memisahkan politik dengan sepak bola. Ya ada win-win solution. Ya. Nah, saya dengar juga Palestina ini, saya lihat, saya search gitu ya, ternyata juga pernah dilatih oleh seseorang yang berasal dari Israel. Ya, apalagi lahirnya di kota tumbuhnya Tuhan Yesus Kristus lah ya. Ya, menurut agama Islam, menurut agama-agama yang lain juga kan Yesus Kristus adalah Tuhannya Kristen. Tapi nyatanya Palestina yang mayoritasnya orang Islam kok mau menerima pelatih yang dari tempat besarnya Yesus Kristus gitu kan. Nah ini satu pertanyaan, berarti mereka memisahkan antara agama, politik itu dengan sepak bola ya, atau mereka memang benar-benar sudah maju lah pemikirannya. Masih ada cara-cara, opsi-opsi yang bisa dilakukan ya kalau kita mau berpikir dewasa, tidak serta-merta kita seperti orang bodoh ya yang belum apa-apa kita sudah bersuara. Ya kan itu sudah dilakukan ya oleh pemimpin atau gubernur tadi ya. Padahal ada opsi lain, misalkan gubernur tadi itu kalau saja dia tidak mau langsung bersuara ya seperti itu menolak, dia kan bisa di belakang meja dia berdiskusi dulu dengan pemerintahan pusat, dengan penyelenggara event ini, dengan lembaga-lembaga yang terkait ya. Apakah ada opsi untuk relokasi? Nanti dibicarakan baik-baik dengan FIFA di belakang layar, begitu kan? Ya ini sudah terlanjur di up oleh media, seolah-olah jadi semua Indonesia juga menolak, ya kan? Itu kesalahan. Yang saya lihat ini tidak dewasa lah, gitu ya. Jokowi terakhir beliau
mengatakan bahwa sekali lagi bahwa keikutsertaan Israel di Piala Dunia ini, ya, kalau saja Indonesia tetap jadi tuan rumah, itu tidak ada kaitannya dengan agenda politik. Artinya jelas bahwa politik itu harus dipisahkan dari sepak bola. Aneh ya sebenarnya, karena gubernur yang tadi ini sudah mengeluarkan statement duluan sebelum presiden kita, dan seolah-olah itu adalah statement terakhir atau final. Ya, kan disayangkan. Nah, artinya sebenarnya masih ada cara lain untuk membuat seakan-akan kita itu pro kepada Palestina, kita itu mengecam Israel. Ada sanksi sosial misalnya yang bisa kita lakukan. Misalkan di dalam stadion ya, kita berikan spanduk. Bahkan kami masih mempersilahkan kalian ikut, tetapi kenapa kalian tidak mempersilahkan Palestina untuk merdeka misalkan? Ya, itu opsi pertama, memberikan sanksi sosial. Justru itu akan efektif. Ya, suara itu akan dilihat oleh semua sudut negara. Suara itu akan sampai ke Israel, ya. Ya, dilawan dengan kasih, ya, bukan dengan barbar gitu ya. Lakukan, tidak boleh ada fans dari Israel yang masuk contohnya, atau dibatasi jumlahnya. Itu kan bisa dinegokan dulu dengan pihak FIFA-nya sebelum serta-merta ada keputusan ya bahwa kita itu seolah menolak timnas Israel U20 untuk bermain di tanah kita. Wah, ya tapi ini sudah terlanjur. Saya tidak tahu apa maksud di belakangnya, tapi ya intinya ya nasi sudah menjadi bubur lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh malah mempertontonkan, mempertegaskan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya negara, sebanyak-banyaknya penduduknya gitu ya, sebanyak-banyaknya yang mengutuk Israel ya, apa mengutuk tindakannya, apa mengutuk bangsanya, mengutuk apapun itu, saya jadi semakin yakin bahwa sabda Allah mengatakan barang siapa mengutuk bangsa Israel akan dikutuk kembali oleh Tuhan, tentu saja oleh Allah ya. Ya, itu memperkuat. Ya mungkin bangsa Israel ketika sekarang tertawa. Kenapa tertawa katanya? Ya jelas kami masih bisa bermain. Ya, jelas juga mereka merasa dibela oleh FIFA mungkin. Ya. Dan juga mereka tertawa, ya mungkin ya. Toh malah kita yang termakan oleh sikap kita, malah timnas kita yang tidak bisa berlaga, ya kan seperti itu. Sepak bola kita yang terhambat, ya kan? Dianggap juga mungkin oleh FIFA itu mereka juga adalah orang-orang yang tidak mau timnas Israel main, dan termasuk orang-orang yang menghalangi, ya mungkin menghambat event Piala Dunia ini. Itu saja Israel tidak bersikap seperti kita yang netizennya itu langsung blow up di media, langsung keluar di media. Kalau mereka mau keluar mereka bisa menjelek-jelekan negara kita sebenarnya ya. Tapi itulah, ini menjadi pelajaran untuk kita lebih dewasa ya, mencari solusi-solusi, bahkan untuk tidak kolot ya, punya pemikiran gitu ya sobat Sarumpun. Segala sesuatu itu pasti ada jalan lain, ada jalan tengahnya, ada solusinya. Hanya tinggal masalah emosi kita saja gitu ya. Apakah kita ini termasuk orang barbar yang hajar saja, atau kita memang sudah dewasa, baik di dalam iman kita, baik juga dalam pemikiran kita. Kiranya ini menguatkan iman maupun pemikiran kita. Ya, Tuhan memberkati.